Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik nih untuk share dengan Anda tentang soft skill ataupun pengembangan diri. Salah satunya tentang public speaking yang memang saya kuasai. Nah, topik kita kali ini adalah tentang otodidak dalam public speaking. Jadi, mungkin ketika Anda mendengar ini, Anda juga sedang belajar public speaking gitu ya. Jadi banyak juga pembelajar yang punya tekad kuat ataupun punya banyak harapan nih. Tapi apakah memang tekad Anda sudah sekuat itu ataupun harapannya sudah cukup besar? Let's see. By the way, kalau ada pecinta serial Naruto di sini bilang ya, karena kebetulan saya baru ngikutin nih serial Boruto di Global TV, dan kebetulan juga di episode ini bercerita tentang satu tema, yaitu tekad yang diusung oleh Mitsuki, jadi partner dari Boruto dan Sarada di tim 7 kalau Anda ngelihat ya. Jadi di sana menggambarkan banyak rintangan dan resiko yang harus dihadapi untuk mendapatkan jawaban yang diinginkan. Tapi karena tekad yang kuat tadi, berbagai hambatan dihadapi dengan berani. Nah, sebenarnya bukan cerita anime yang akan jadi bahasan kita, tapi tentang seberapa besar dan kuat tekad Anda untuk mau menguasai satu soft skill, yakni tentang public speaking. Sesuai dengan judulnya, jadi public speaking sangat bisa dipelajari secara otodidak. Mungkin kenapa otodidak? Karena ada keterbatasan finansial nih, misalkan gak bisa ikut seminar atau misalkan ikut training. Juga terbatas jarak misalkan, karena umumnya training-training semacam ini banyak diadakan di kota-kota. Tapi yang kita memang tidak tinggal di kota, jadi sulit nih mau ikutan gitu kadang-kadang. Ataupun waktu, karena kepadatan rutinitas kerja kita ya. Atau yang terakhir mungkin merasa belum perlu ya, sampai waktunya tiba. Nah, harapan kita kadang tidak sebanding dengan usaha yang kita lakukan gitu ya. Kita ingin langsung bisa secara instan, tapi tidak mau berproses dengan latihan yang membentuk kematangan komunikasi publik tadi. Banyak komponen yang selain teknik dalam public speaking perlu ditumbuhkan kesadarannya. Jadi yang utama di sini adalah niat. Ingat ya, tadi saya bercerita tentang niat dari Mitsuki. Nah, ini kita niat belajar public speaking. Tanyakan pada diri Anda sendiri, seberapa niat kita belajar ini. Agar kuat niatnya, jadi perlu digambarkan terlebih dahulu nih tujuannya. Dengan tujuan yang pasti, maka niat akan bekerja sama untuk mencapai harapan-harapan kita. Dan perlu diwaspadai karena niat ini juga akan mudah dikalahkan dengan yang namanya alasan-alasan, 1000 alasan, kalau yang Zaskia Gotik nyanyikan. Jadi coba Anda bangun niat yang kuat dengan tujuannya tadi digambarkan dengan jelas dulu. Kemudian Anda bisa visualisasikan, Anda bisa bayangkan kita berlatih. Kita membayangkan berlatih dan mendapatkan tujuan yang Anda inginkan. Jadi Anda harus rileks. Kemudian Anda bayangkan tuh Anda melakukannya, maka nanti insya Allah akan lebih mudah Anda untuk memang mendapatkan apa yang Anda inginkan. Kemudian sebelum teknik juga ada yang namanya dimensi ketidakpercayaan diri. Nah, ini masalah yang umumnya banyak muncul ketika belajar ke kami di Empower Institute. Jadi masalahnya adalah tentang ketidakpercayaan diri. Dan masalah ini tidak melulu harus bersumber memang semuanya dari faktor ekstrinsik, tapi banyak juga yang mengakui bahwa kita sedang bermasalah dengan diri kita sendiri. Bagaimana kita memandang diri, seberapa besar kita memberikan penghargaan terhadap diri, itu ternyata jadi masalah yang paling utama dibawa oleh orang-orang yang ingin belajar public speaking. Nah, coba ambil pena, kemudian coba tuliskan kembali ketakutan-ketakutan Anda di dalam public speaking. Tulis tuh secara detail sejauh mana Anda menggambarkan diri Anda. Kalau sudah, kemudian nanti kita uji. Apakah semua ketakutan dan pelecehan terhadap diri Anda sendiri sudah benar? Jangan-jangan ada banyak potensi nih, justru yang
ada pada Anda, tetapi kita tepis dengan banyak mengungkit soal kelemahan-kelemahan diri, dan dalam tanda kutip yang belum tentu benar. Kalaupun benar sekalipun, nah yuk kita beranjak tentukan strategi bagaimana cara mengatasinya. Gitu. Jadi jangan hanya merasa galau saja tapi tidak tahu mau ngapain selanjutnya. Nah, misalkan kalau sudah mentok, Anda bisa coba berkonsultasi ataupun coaching nih dengan ahlinya. Itu akan jauh lebih mempermudah, karena biasanya ada gaya belajar yang memang saya nggak bisa nih belajar mandiri, saya butuh mentor. Tuh. Kemudian bisa juga tentukan role model Anda. Siapa yang Anda kagumi, khususnya dalam bidang public speaking. Jadi langkahnya nanti Anda coba amati nih bagaimana caranya dia tampil, kemudian observasi apa saja yang dia lakukan untuk bisa melakukan itu. Jadi persiapan-persiapannya pun kita juga perlu tahu, bukan hanya yang ada di atas panggung. Kemudian susun menjadi sebuah langkah praktis untuk diterapkan, kemudian praktekkan apa yang sudah Anda ketahui tadi. Karena kalau Anda sudah tahu kemudian Anda tidak praktek, ya itu akan sulit gitu ya. Jadi hanya tertahan di kepala Anda, kemudian muncul-muncul jadi jerawat, ya kan, itu yang bahaya. Jadi next, berikutnya teknik. Nah, kalau teknik nanti Anda bisa coba searching di internet, karena di sana sudah menyediakan berbagai sumber, berbagai cara gitu ya, ataupun di YouTube, di buku, semuanya banyak menggambarkan tentang teknik, dan saya rasa sudah banyak yang menyampaikan itu. Tapi nanti secara detail kita bisa bahas lagi ya tentang bagaimana sih teknik-tekniknya gitu ya. Kemudian bangun jam terbang dengan latihan sesering mungkin. Gimana agar mau termotivasi untuk terus berlatih? Nah, buat suasananya selalu menarik sehingga selalu memotivasi Anda untuk memunculkan progres. Nah, kurang lebih seperti itu. Semoga Anda semakin strong niatnya untuk belajar public speaking, baik otodidak ataupun nanti yang melalui training. Tapi saya sharing kali ini yang otodidak. Baik, terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.